Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, apa kabar siang ini? Ya, alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Semua bahagia insyaallah. Kini dari Bis Kota berada di halaman Masjid Raya Jawa Barat ya. Masjid Raya Jawa Barat. Insyaallah hari ini kita akan berikan tausiah tentang fungsi masjid. Saudara semuanya, Islam dan umat Islam menjaya ya, menjadi punya izah, harga diri, dan selalu diberi kemenangan. Salah satunya adalah kembali ke masjid ya. Kembali ke masjid itu salah satu sarana untuk mengembalikan kejayaan kemuliaan umat Islam. Nah, maka sekali lagi bagaimana masjid itu harus difungsikan ya. Ada 5 hal fungsi masjid yang harus kita manfaatkan, harus kita ketahui. Yang pertama adalah masjid sebagai sarana ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, dalam hal ini ibadah mahdhah berupa sholat itu harus dilakukan di masjid ya. Bagaimana sholat zaman Rasulullah dilakukan di masjid bagi laki-laki berjamaah dan di awal waktu. Karena dengan ibadah di masjid dia menjadi kekuatan ya, hubungan dengan Allah menjadi kuat, dan inilah modal keimanan yang besar ya. Hablum minallah dibentuk di masjid, salah satunya dengan sholat ya. Maka sekali lagi bagi laki-laki sholat di masjid berjamaah dan di awal waktu insyaallah. Yang kedua, masjid sebagai sarana tarbiyah atau pusat tarbiyah, pusat pendidikan ya. Bagaimana Rasulullah ketika hijrah yang paling pertama dia bangun adalah masjid. Karena di masjid inilah Rasulullah ingin mendidik para sahabat ya. Dididik ruhiyahnya, keimanan menjadi kuat, dididik fikriyahnya menjadi cerdas, dididik fisiknya menjadi kuat ya. Semuanya di masjid ya. Maka sekali lagi pusat tarbiyah. Mungkin hari ini di dalam ada pengajian itu menjadi pendidikan, pusat tarbiyah. Nah, maka di sini mari didik anak-anak kita, salah satunya didik di masjid ya, dengan para ustadz, para ulama. Itu akan menjadi umat yang terbaik, salah satunya dididik di masjid ya. Walaupun hari ini banyak sekolah-sekolah tempat pendidikan, tapi sekali lagi bahwa masjid sebagai sarana tarbiyah atau pendidikan. Yang ketiga, fungsi masjid adalah sebagai sarana musyawarah, tempat musyawarah ya. Jadi ketika ada permasalahan umat, permasalahan kebersamaan, salah satunya dimusyawarahkan di masjid ya. Fasawir fil amr ya, bermusyawarah dalam urusanmu. Nah, salah satunya di masjid. Bagaimana Rasulullah ketika mau perang Badar, perang Uhud, bermusyawarah di masjid. Maka hari ini kaum muslimin, mari ketika hari ini mau ada Idul Kurban, bermusyawarah di masjid. Ada permasalahan dengan masyarakat, musyawarah di masjid ya. Jadi fungsikan masjid sebagai tempat musyawarah. Nah, walaupun jangan musyawarah yang tidak mengarah pada kebaikan, tapi harus mengarah kebaikan. Jangan berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat di masjid. Banyak bermusyawarah hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan umat. Yang keempat, masjid sebagai tempat akad nikah. Akad nikah. Jadi semuanya ya, akad nikah. Nikah itu peristiwa yang sakral, suci. Maka harus dilakukan di tempat yang suci. Maka hari ini banyak sekali orang-orang yang menikah dilakukannya di masjid. Karena tadi ingin di tempat yang suci, karena akan membuat proses suci akad nikah, proses yang suci itu ya, akad nikah. Yang kelima, terakhir dari sekian banyak, fungsi masjid sebagai sarana perlindungan dari bencana dan musibah. Nah, jadi masjid sebagai sarana tempat yang aman untuk berlindung. Bagaimana dahulu ketika tsunami Aceh, ternyata Masjid Baitur Rahman itu aman ya, selamat dari tsunami. Nah, itu jadi aman, tempat perlindungannya aman ya. Bagaimana ketika bencana-bencana terjadi, menjadi tempat aman di masjid. Dan hakikatnya masjid itu akan membuat kita aman dan tenang ya. Banyak orang mencari ketenangan, mohon maaf, ke diskotik ya, ke tempat-tempat hiburan. Padahal kalau ingin tenang dan aman, datang ke masjid ya. Di sini ada ketenangan, ada kebahagiaan ya. Jadi jadikanlah masjid sebagai tempat pelarian kita ya. Pelarian dari kegelisahan, dari kegundahan. Bahkan ketika datang bencana dan musibah, kembali ke masjid. Ketika di masjid, insya Allah kita dapat ketenangan, kebahagiaan. Walaupun kita wafat ketika di masjid, wah itu husnul khotimah insya Allah. Jadi saudaraku, mari kita fungsikan masjid dengan 5 hal. Yang pertama, tempat ibadah, terutama sholat, sebagai tempat tarbiyah, pendidikan, sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama, sebagai tempat akad nikah, sebagai perbuatan yang suci, acara yang suci, tempat yang suci, dan sebagai pelindungan dari bencana dan musibah. Bahkan tempat lari dari gundah dan gelisah.
itulah masjid. Silakan kita bahagia dengan kembali ke masjid, dan insya Allah kembali ke masjid kita akan jaya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.